apakah kita boleh menghadiri kebaktian atau ibadah pemberkatan nikah yang diadakan pada hari Sabat? Yang menikah adalah yang tidak menguduskan Sabat, dan lokasinya di gereja, tapi bukan gereja yang menguduskan Sabat hari ke-7. Mohon penjelasannya Pak Pendeta, dan mohon maaf jika pertanyaan ini sudah pernah dibahas sebelumnya mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta, mungkin bisa dijawab. Ini pertanyaannya praktikal sekali, Pendeta. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita perhatikan salam dulu, salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak Heri di Batam. Oke, Pak Heri, mari kita perhatikan prinsip-prinsip menguduskan hari Sabat berdasarkan Alkitab. Keluaran pasal yang ke-20, kita baca bagaimana kita menguduskan Sabat. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Oke. Ayat yang ke-9, ayat 8 mulai, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi ayat ini mengatakan jangan melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-6, tapi hari yang ke-7 kita berhenti. Kemudian dalam Yesaya pasal yang ke-58, Yesaya 58 kita akan baca ayat yang ke-13 berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14, maka aku akan bersenang, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini adalah berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menguduskan hari Sabat dengan baik dan memelihara hari Sabat dan menghormatinya, menyebut itu adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan. Oke. Lukas pasal yang keempat, kita lihat prinsip yang lain. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16, ini contoh dari Tuhan Yesus. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah ibadah pada hari Sabat. Ia datang berkumpul dan berbakti menguduskan hari Sabat. Ya. Ada yang mengatakan, oh ini karena kebiasaan orang Yahudi, bukan. Ya. Tuhan Yesus menentang orang-orang Yahudi bukan dalam hal mereka memilih hari yang ke-7 sebagai hari perbaktian. Bukan, karena itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan mereka. Yang Yesus tentang dari orang-orang Yahudi adalah hal-hal yang mereka tambahkan kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan, sehingga terlalu membuat Sabat itu menjadi suatu beban. Pertentangannya di sana, bukan hari apa, tetapi pertentangan antara Yesus dan orang Yahudi adalah apa yang bisa dilakukan pada hari Sabat. Tetapi baik Yesus maupun orang-orang Yahudi sama-sama mempunyai pendapat berdasarkan firman Allah bahwa hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari perhentian, dan hari peribadatan mereka datang untuk berbakti. Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka untuk menyikapi pertanyaan Bapak Heri tentang pernikahan pada hari Sabat tersebut, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah,
apakah tujuan kita mengikuti acara pemberkatan nikah yang diadakan pada hari Sabat tersebut? Apa tujuan kita? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk menjadi saksi bagi Yesus? Apa tujuan kita? Itu perlu dijawab. Kemudian yang berikut, apakah ibadah pemberkatan nikah itu dilakukan bersamaan dengan jam kebaktian pada hari Sabat di jemaat kita? Perlu dipertimbangkan. Yang berikut, apakah ibadah pemberkatan nikah itu mengganggu persiapan kita untuk mengikuti acara kebaktian Sabat bersama? Perlu dijawab pertanyaan itu. Yang berikut adalah, apakah ibadah pemberkatan nikah itu akan langsung dilanjutkan dengan pesta nikah, di mana kemungkinan besar ada banyak unsur-unsur acara pada pesta nikah itu yang tidak sejalan dengan penyucian hari Sabat. Lalu kemudian pertanyaan yang berikut, apakah kira-kira kedatangan kita pada acara pemberkatan nikah pada hari Sabat itu, apakah akan membawa sukacita bagi teman-teman kita yang percaya kepada Tuhan dan teman-teman kita satu jemaat? Atau kedatangan kita pada pernikahan di hari Sabat itu justru menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman dalam jemaat kita? Pertanyaan berikut, apakah kira-kira ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memberikan selamat dan menghormati pernikahan antara kedua mempelai itu tanpa menghadirinya? Ataukah menghadirinya merupakan jalan satu-satunya? Dengan berdoa, tolong dipertimbangkan baik-baik dan ikuti kata hatinya. Baca ayat-ayat Alkitab ini. Kalau ada kata hatinya mengatakan jangan pergi, kemungkinan besar itu datang dari Roh Kudus. Terima kasih.